Bonatua datang ke kantor Ombudsman RI dan meminta agar KPU RI, KPU Jakarta, KPU Surakarta hingga ANRI diperiksa terkait persoalan arsip ijazah Jokowi. Bonatua menilai pelaporan ini penting dilakukan agar persoalan ijazah Jokowi segera menemukan titik terang dan segera terungkap keasliannya. Permohon supaya Ombudsman memaksa KPU mematuhi undang-undang kearsipan, ya, supaya nanti KPU menyerahkannya ke ANRI, lalu ANRI segera melakukan proses autentikasi dengan keilmuan-keilmuannya, dengan arsiparisnya, dengan ahli forensik dokumennya, dengan ahli pendidikannya, dan untuk tahun 2019 dia harus melibatkan ahli dokumen IT forensik. Kenapa? Karena tahun 2019 ternyata sistem sudah berubah. Sistem sudah melibatkan upload, nggak fisik lagi dikasih seperti sebelum-sebelumnya. Ini menjadi ribet. Artinya memang kita harus melihat nanti apakah konsisten arsip-arsip ini, arsip 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Perlu di sini konsistensinya untuk dibandingkan nanti dengan asli yang lagi diupayakan tim kita, teman kita di Solo. Sama di pengadilan nanti ya, tim RRT ya. Nah, ini nanti akan menjadi puzzle yang saling melengkapi. Ya, uji lapor di tengah saling lapor polemik ijazah Jokowi. Nah, ini makin seru saja. Sudah bergabung bersama kami pakar telematika sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo. Hadir pula Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Azwan. Dan kemudian Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan. Saya ke Mas Roy dulu ya. Nih ya, Mas Roy, Anda secara resmi ini mengajukan uji laboratorium forensik independen ya, betul ya? Betul. Betul, ya, oke. jadi... Nah, jika iya, maksudnya apa parameter yang kemudian diuji? Maksudnya apakah itu memang dengan data metode atau kertas tinta, metadata, raster image, dan lab mana yang Anda pikir ini akan baik untuk menolong Anda? Oke, saya kira saya tidak perlu mengajari ikan berenang ya, kalau yang namanya lembaga laboratorium forensik yang nanti independen. Tentu pasti sudah akan ada metode-metode yang digunakan. Tapi kenapa itu perlu dilakukan? Karena sekarang dari hasil lapor Mabes Polri saja ya, dan Polda Metro Jaya itu pun sudah bertolak belakang. Ini contohnya. Dari Mabes Polri waktu itu ditayangkan tanggal 22 Mei adalah seperti ini. Kemudian dari Polda Metro Jaya ketika gelar perkara khusus kemarin tayangannya seperti ini. Nah, sekarang dari dua ini saja, ini kan bisa kelihatan ini kan sebenarnya tidak identik. Satu fotokopi, yang satu berwarna, yang satu hitam putih, yang satu ada lekukan garis di tengahnya, yang satu tidak. Nah, dari sini saja mereka mengatakan ini identik. Identik dari mana? Dari Hong Kong lah kayak gini. Nah, makanya Mas saja bisa menilai. Kalau dua hasil ini saja dikatakan identik, ini kan aneh Mas David. Makanya kita harus lihat lembaga uji forensik nanti yang kita ajukan, itu yang independen, yang bisa menguji, yang benar-benar nanti misalnya kalau ada sebuah kertas yang itu disebut, misalnya itu dikatakan mau sebagai ijazah, maka ijazah itu periksa benar dengan tadi, misalnya ya carbon datingnya, foto yang ada di sini nih, foto yang benar-benar dicetak tahun 1985 atau tidak. Karena mata awam saya saja, ya, tapi ya mata ini nggak awam sih. Saya belajar fotografi itu semenjak SD, semenjak tahun 78. Itu pun sekarang udah bisa melihat kalau hasil cetak kayak gini itu terlalu kontras. Nah, itu saja. Mulai dari situ Mas David, kita bisa melihat bahwa hasil pengujian kemarin itu perlu di-challenge lagi. Demi apa? Demi kebenaran, demi kejujuran, dan demi kemaslahatan. Ya, tapi kan Anda selama ini berulang kali menekankan data dan metode, dan Anda sendiri yakin dengan apa yang Anda sudah selidiki bersama dengan teman-teman. Kenapa perlu independen lagi gitu? Apakah memang masih ragu atau bagaimana? Perlu dilihat ya, besok itu ketika ini maju ke persidangan, posisi saya kan bukan sebagai ahli. Posisi saya itu didudukan di kursi pesakitan. Nah, jadi saya nggak bisa bersaksi selaku ahli kan. Jadi perlu ada ahli yang independen. Kalau kemudian ahli yang diajukan itu misalnya adalah ahli yang dari pihak Jokowi. Nah, ini kan konyol. Ahli dari pihak Jokowi itu misalnya siapa? Joshua Sinambela. Jelas betul Joshua Sinambela itu malah sudah berbohong pada tanggal pada tanggal 25 ya gitu. Ketika dikira bahwa ini scan, padahal itu sebenarnya bukan scan
ya. Dan dia misalnya satu lagi siapa? Roni Teguh, seorang lulusan akademi komputer yang kemudian S2-nya di UGM terus S3 kepala itu kemarin juga dalam presentasinya malah hanya menggunakan software gratisan. Kok kayak gitu mau dipakai sebagai ahli kan konyol gitu. Jadi artinya orang-orang yang tidak layak ini harus di-challenge dengan lembaga yang independen. Baik. Itu, Mas David. Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, apakah Anda kemudian akan menolak atau akan menerima challenge ini? Iya, kalau kita melihat ya David, apakah ada regulasinya ya untuk mengadakan namanya lapor independen itu? Ya, apapun yang telah dilakukan oleh Puslapor itu adalah lembaga yang resmi milik negara, kemudian ini diakui secara nasional maupun internasional. Dan ini sudah jelas ya, sudah dilakukan dan juga hasilnya pun ya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pun hampir sama ya, identik gitu. Tapi yang jelas begini, apakah ini adalah ya trik untuk mengulur-ngulur waktu ya biar proses ini tidak segera dituntaskan ya, kan kita mengetahui bahwasanya gelar perkara khusus yang diminta oleh pihak tersangka ini kan sudah dipenuhi oleh pihak Polda Metro Jaya ya, timbul permintaan lagi mengenai lapor independen itu. Nah, menurut saya secara regulasi itu ada atau tidak? Pertama itu. Yang kedua, buat kami itu adalah trik untuk mengulur-ngulur waktu saja. Ya sebaiknya adalah yang belum diperiksa, yaitu klaster 1, maupun juga saksi ahli maupun saksi yang meringankan itu segera juga untuk diperiksa. Biar ini semakin clear ya dan cepat ya diserahkan kepada tahap selanjutnya, yaitu ke penuntutan, yaitu ke kejaksaan gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Artinya intinya tidak perlu ada begitu, uji laboratorium forensik independen. Ya, buat kami sih semua sudah clear ya dan clean gitu ya. Oke, sebab maka ini kan dulu, dari pihak Mas Roy-nya merasa belum clear juga. Ada regulasinya gitu loh. Ada nggak regulasinya? Ada nggak kuatnya? Itulah yang baru nantinya yang dijadikan patokan untuk itu gitu loh. Karena kalau semua penuh apa yang diminta mereka dituruti, ya menurut saya kalau bicara dengan GPK kan ada peraturan Kapolrinya, ya di KUHP juga ada. Kalau yang ini kan kita nggak tahu apakah ada atau tidak. Yang jelas kalau diminta pertanyaan kepada kita semua, buat kami adalah yang katakan tadi, ya satu adalah mempercepat itu klaster 1 dan saksi ahli maupun saksi yang meringankan itu, ya. Jadi tidak ada lagi penundaan-penundaan begitu, David. Baik, Mas Roy, apa jawabannya? Ini katanya nggak ada dasar hukumnya begitu. Ya, namanya teknologi, namanya hukum itu kan juga berkembang. Dulu pemeriksa jauh dengan menggunakan video conference, akhirnya sekarang ada. Dan itu kan terbukti bagus gitu. Misalnya dalam kasus O.J. Simpson ya di Amerika, kan pembuktian secara independen. Dan ada bagus sekali tadi Pak Rifai, kuasa hukum mereka, itu pun pernah mengajukan jenis ini. Misalnya ketika waktu itu ada seorang yang berpenyakit getah bening, kemudian beliau mengajukan yang namanya dokter independen, dan itu kuasa hukum dari Jokowi saja tadi dalam diskusi di TV sebelah itu setujui ini. Ada ini prinsipal yang memang benar gitu loh. Takutan kalau ada memang benar-benar itu ilmiah, pasti itu akan disetujui, Mas David. Itu. Baik. Jadi artinya Pak Rifai saja kuasa hukum Jokowi. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana ini tanggapan Anda? Apakah ini memang bisa dieksekusi dalam artian untuk uji laboratorium forensik independen ini? Ya, pertama memang secara hukum, kalau kita bicara hukum, memang sebetulnya Puslapor Polri lah yang yang dijadikan sebagai bukti yang final ya. Artinya memang apa yang diajukan oleh hasil daripada Puslapor Polri itulah yang final. Itulah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian kalau memang ada pertimbangan ada usulan ya. Tadi saya lihat Roy Suryo menyampaikan sebagai pembanding. Iya boleh saja, tetapi itu bukan menjadi alat bukti utama. Ya. Itu adalah merupakan sebagai alat pembanding. Kemudian apakah boleh misalnya
disampaikan kepada pengadilan itu menjadi bukti ya. Sepanjang itu dilakukan secara ilmiah, kemudian objektif dan juga itu boleh saya kira boleh, misalnya seperti UI melakukan laboratorium forensik ya. Kemudian itu bisa melalui permintaan atas permintaan, pertama adalah penyidik atau mungkin jaksa atau mungkin kuasa hukum, boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah disertai dengan laporan ujian. Jadi misalnya kalau misalnya ada bukti ketika nanti di pengadilan, kemudian tentu harus juga disertai dengan penjelasan ilmiah ya. Yang misalnya kalau memang ada dari UI tadi, maka dia bisa memberikan keterangan tentang hasil laboratorium forensik yang disampaikannya sebagai pembanding tadi ya. Nah, namun demikian semua itu memang tergantung kepada bagaimana nanti di persidangan ya. Kemudian nanti juga kita lihat ya, apakah memang permohonan ini itu disetujui oleh penyidik di Polda Metro Jaya atau tidak ya. Kita lihat seperti itu ya. Nah ini jadi harusnya diajukannya bagaimana? Apakah saat ini seperti yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan, atau nanti setelah berjalannya persidangan begitu? Ya, itu kalau misalnya biasanya kalau di dalam hal seperti ini, dalam persidangan, kemudian di dalam persidangan itu ada misalnya yang tidak menerima, kemudian hasil itu lalu jaksa biasanya akan mengajukan permintaan laboratorium forensik pembanding ya, atau mungkin hakim bisa mengajukan itu ya. Namun demikian untuk kuasa hukum ya, kalau saya lihat apakah itu boleh ya, saya dalam hal ini masih saya lihat masih terjadi perbedaan pandangan ya. Tapi ya nanti kita lihat saja apakah memang kuasa hukum nanti akan disetujui oleh misalnya dari pihak UI yang akan melakukan hasil laboratorium pembanding ya. Ya. Baik, saya ke Mas Roy. Nah ini Mas Roy, Anda juga ini kan dalam proses ya untuk mengajukan juga uji laboratorium forensik. Lagi begini, terus kemudian Anda juga dan kawan-kawan tentunya nih melaporkan Bang Andi nih ke pihak kepolisian juga gitu. Nah, kenapa nih? Alasannya apa? Ya. Apakah ini saling lapor ini kemudian jadi untuk sesuatu hal yang lain gitu, artinya secara politis dilakukan, atau memang ada apa gitu? Enggak, ini bukan politis, ini murni hukum ya. Jadi pelapornya adalah Mas Michael Sinaga. Ya, dia hadir di acara Rakyat Bersuara karena ada sebuah promosi yang bagus dari Rakyat Bersuara, akan ditampilkan scan ijazah asli. Nah, Michael kemudian datang dengan inisiatif sendiri ke acara itu di gedung iNews Tower pada tanggal 19 atau 25. Dan dia mengeluarkan biaya untuk bisa datang sampai ke sana. Dia tidak diundang loh. Dia datang. Jadi dia datang dengan usaha sendiri. Akhirnya dia punya effort. Ketika dia punya effort dan ternyata di acara itu yang terjadi adalah kebohongan, kepalsuan. Saudara Andi Aswan itu menampilkan scan yang katanya itu scan adalah ijazah asli. Nah ini sudah ada dua kebohongannya, makanya LP-nya diterima. Yang pertama, scan itu terbukti ya karena itu hanya koreksi dari apa yang sudah ditampilkan oleh Dian Sandi seperti ini ya. Jadi hasil dari Dian Sandi waktu itu kemudian dikoreksi jadi ini. Yang kedua, dari gelar perkara khusus kemarin dari kepolisian faktanya bahwa ijazah yang konon kertas yang disebut ijazah itu sudah disita tanggal 23 Juli 2025. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu. Kenapa bisa tiba-tiba kemudian Pak Rosidin, apakah Anda mengeluarkan ini pada hari-hari kemarin? Enggak mungkin, kami tidak boleh mengeluarkan. Nah, makanya kalau tiba-tiba ada seseorang yang dengan gagahnya dia mengatakan scan. Kalau dia sudah men-scan sebelum tanggal 23 Juli, itu pastinya kalau lihat kelakuannya, itu sudah ditampilkan lebih jauh sebelumnya, bukan tiba-tiba pada tanggal 19 atau 25 November. Jadi itu, makanya LP-nya diterima. Nah, saya dalam hal itu menjadi ahli dari Michael Sinaga. Dr. Rismond juga akan menjadi ahli untuk menguji itu, karena nanti akan ketahuan. Kalau kemudian nanti Andi Aswan itu sudah dipanggil, dia akan langsung diminta filenya. Dari filenya, itu akan langsung kelihatan kapan, apakah dia di-scan atau dia koreksi. Kalau metadata nggak ada, udah bohong, masuklah
pasal-pasal yang dituduhkan. Itu aja. Jadi ini penegakan hukum murni, apalagi dalam acara di Layar Bersuara itu yang di Ainus itu ada orang namanya Joshua Sinambela. Nah, Joshua Sinambela pun gagap di acara itu. Nah, kalau Joshua Sinambela juga kena, maka kesaksian dia sebagai ahli gugur. Maka Joshua Sinambela tidak bisa lagi menjadi ahli dalam kasus yang Roni Teguh misalnya, panggil juga nanti gitu. Jadi orang-orang yang mempersangkakan kita, membantu tersangka, itu akan runtuh dengan sendirinya. Itu tujuannya, Mas Devi. Baik, saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana tanggapan Anda nih melihat ada saling lapor di tengah, kemudian ada proses hukum pengadilan, mau ke arah pengadilan juga. Dan gara-gara orang namanya Jokowi untuk melapor itu merupakan hak mereka ini. Namun demikian nanti kan penyidik akan melihat apakah laporan itu cukup bukti untuk diteruskan atau tidak. Nanti tentu akan berdasarkan bukti-bukti yang ada, ya. Jadi kalau misalnya ada saling lapor ya silakan saja. Tapi nanti penyidik biasanya akan melihat, kemudian melihat dan melakukan analisis ya. Apakah memang laporan mereka cukup bukti untuk diteruskan atau tidak? Kalau tidak cukup bukti berarti nanti akan dihentikannya. Karena memang di situ ada penjelasan bahwa itu tidak bisa diteruskan karena tidak ada pidananya. Ya. Baik, mungkin kalau kita lihat tadi ya, ini kan memang Bang Andi dilaporkan, terus Mas Roy juga dalam proses tersangka. Tapi kalau yang Anda lihat Pak Edi, ini maksudnya proses persidangan atau bukan persidangan, proses hukum yang berjalan ini akankah nanti lebih kepada siapa lebih cermat dalam mengatur strategi untuk bisa kredibilitas lawan dipatahkan, begitulah istilahnya ya. Tadi atau ini memang arahnya akhirnya kepada mau melihat kebenaran atau bahkan penguasaan narasi di media. Ya, saya kira memang yang tahu ini tentu yang bersangkutan ya. Tujuannya apa, melakukan laporan, kemudian apa yang menjadi misi dia nanti kan akan kelihatan ya. Tetapi lagi-lagi adalah sebetulnya kalau yang sudah di depan mata adalah kasus terhadap laporan terhadap Roy Suryo yang saat ini memang sudah masuk menjadi tersangka, kemudian ya mungkin dalam waktu dekat ini mungkin akan ada pemberitahuan dari penyidik bahwasanya apakah itu sudah lengkap atau tidak ya. Kemudian lalu diproses pengadilan ya. Dan semua tentunya memang kita mengikuti kalau kita lihat ya. Terus proses hukum yang sudah ada ya. Tinggal itu aja. Kalau misalnya ada laporan lagi bagaimana ya. Saya kira nanti itu juga akan dilihat apakah itu cukup bukti untuk dilanjutkan ya. Nanti akan dilihat sendiri. Baik. Closing statement dari Bang Andi dan juga Mas Roy. Tapi Bang Andi dulu silakan. Bang Andi. Silakan. Ya, terkait. Mas David. Ya. Saya berharap bahwasanya klaster 1 itu segera diperiksa dan kemudian juga tim ahli mereka, saksi ahli mereka itu semuanya juga cepat diperiksa sehingga cepat segera komplit ya hasil pemeriksaan itu yang bisa P21 dan dimajukan ke proses penuntutan. Karena biar bagaimanapun juga masyarakat juga menunggu akhir dari drama-drama ini gitu. Dan sampai kita tutup tahun ini tidak ada suatu konklusi dengan masalah ini. Karena biar bagaimanapun sudah clear, apapun semua permintaan dari pihak tersangka itu sudah dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Ya? Dan sekaligus kehati-hatian yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tinggal bagaimana eksekusinya seperti apa. Kalau ditanyakan kepada kami semua, apa yang harus dilakukan? Ya, sebaiknya dilakukan suatu penahanan kepada mereka itu. Biar tidak lagi terjadi suatu kegaduhan berikutnya. Yang ditahan dan kita nanti di tahun depan itu pun kita langsung bisa menyaksikan yang namanya suatu pengadilan mengenai hasil dugaan ijazah palsu ini. Baik. Sehingga masyarakat bisa terbuka, bisa melihat secara langsung. Di mana yang dikatakan menurut mereka itu palsu, di mana yang kita katakan ini adalah asli. Baik, begitu, baik. Silakan Mas Roy, closing statement juga mungkin tanggapan tadi ditahan, semoga ada penahanan begitu tadi. Ya, itu ngaco itu. Nanti saya jawab. Ada orang yang selama 10 tahun itu sudah jelas-jelas membuat kerugian. Sekarang sudah nggak jadi presiden saja, jadi kausa prima. Orang pertama yang bikin gaduh itu ya Jokowi ini.
Jadi artinya apa? Dia yang harusnya bertanggung jawab. Sekarang kan terbukti anak bangsa saling lapor, saling bertempur. Gara-gara siapa? Jokowi yang sejak awal tidak kemudian secara jujur menunjukkan ijazahnya. Kalau sejak awal ijazahnya yang kayak kemarin itu ditunjukkan, udah jelas banyak orang langsung mengatakan itu palsu. Pas fotonya sama sekali tidak mencerminkan pas foto yang sudah berusia 40 tahun. Ya kemudian ditambah-tambah bosnya, kemudian sekarang mencoba dikasih bos, kasih watermark dan lain sebagainya saja. Dan apalagi ya orang yang kemudian jelas orang yang berbohong menggunakan scan yang katanya scan padahal bukan scan. Kalau scan itu ada metadatanya, itu nanti kita challenge lah. Itu nanti akan terbuka kelihatan. Kalau dari Dian Sandi clear. Udah. Oke, baik, kita tunggu ini hasilnya akan seperti apa sampai akhir tahun. Tapi Mas Roy, ini menjelang libur Natal sama Tahun Baru akan ada aksi lagi nggak nih? Terus saya nggak libur-libur nih. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Dan kita akan lihat Pak Edi Hasibuan akan ketawa nanti. Siap, Pak Edi. Oke, baik kalau gitu. Mas Roy, terima kasih. Bang Andi, terima kasih. Pak Edi, terima kasih banyak. Salam sehat selalu dan ya selamat berlibur. Salam untuk keluarga juga.